Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang sudi menyertai kami pada kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak bersama, namun saya tetap percaya bahwa kita semua adalah dalam satu. Saya percaya kita semua mempunyai hati yang sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi tanpa membawa masa, kita mulakan dengan doa dahulu sebelum pujian dan penyembahan. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kerana Engkau dapat terlibat untuk kebaktian ahad ini Tuhan. Kami berdoa dan berasa syukur kerana Engkau dapat memimpin kami semua ini Tuhan, terus dapat memerhatikan kami Tuhan di saat kami masih dalam kesusahan Tuhan, di saat kami masih dalam kesenangan Tuhan. Kami sangat bersyukur kerana Engkau tetap bersama kami Tuhan. Walaupun kita tidak bersama sementara waktu ini Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa hati kami adalah satu Tuhan. Hati kami tetap teguh dengan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami semua ini Tuhan. Kami rasa sangat bersyukur kerana Engkau masih bersama dengan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan akan kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami berdoa agar Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan ini Tuhan, Engkau berikan kami kuasa Tuhan, berikan kami sukacita Tuhan untuk terus memuji, untuk terus membawa nama Engkau lebih tinggi lagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu Engkau Tuhan. Dengarlah doa kami semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita teruskan dengan lagu pujian yang pertama, Kau Tuhan yang benar. Bersama
nama Tuhan. Baiklah. Lagu yang seterusnya, Sukacita Bergelora. Kami kembali kepada Bapa kami yang
surga. Kami kembali kepada kerajaan yang kekal ya Tuhan. Persiapan perjalanan kami Tuhan untuk kami menghadapi pesta itu ya Tuhan. Biarpun apa rintangan di dunia ini Tuhan, biarpun apa yang kami peroleh ini Tuhan, biarlah harta itu, sekeping hati hamba itu Tuhan, tetap kami miliki. Kami tetap bersandar berserah pada Engkau ya Yesus. Ya Bapa, kami persembahkan lagu ini ya Tuhan, yang lahir di jiwa kami ya Tuhan, yang ingin Kau sedar bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan, betapa Engkau menegur kami ya Tuhan, bahwa tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak ada apa-apa. Oh haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Yesus, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, habis bagai hamba yang menaat dan setia padamu Bapa. Kebanyakan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kalau hati kita tidak apapun juga saat ku datang ke dunia. Ya Tuhan, aku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang menaat dan setia padamu Bapa. Kemana-mana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang menaat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus atas
luar biasa ya Bapak. Oh haleluya Tuhan. Benar ya Bapak. Ya sekali lagi kita angkatkan ya Tuhan. Ku tak membawa. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang kita bawa di dunia ini Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ya Bapa, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang modal dan setia padamu Bapa. Kepada ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, itu janji kami ya Bapa. Janji kami anak-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Pencua keadaanmu ya Bapa, tetap memperingat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Salam, selamat pagi jemaat dan para pendengar pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah memimpin menyertai kita sepanjang minggu sampai pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas pujian penyembahan pada pagi hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saya bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami diberkati melalui setiap pujian penyembahan pada pagi hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan masa yang kami pergunakan untuk mendengar firman. Pakailah hambamu, urapilah hambamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau bersama dengan kami dari awal kami dengar firman-Mu sehingga selesai, agar setiap yang kami lakukan dapat berjalan oleh karena Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, selamat beribadah kepada semua jemaat dan pendengar pada pagi hari ini. Melalui ibadah online kita pada pagi hari ini, saya percaya dimanapun kita berada, kita semua diberkati bersama-sama. Saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu waspada terhadap ajaran sesat. Waspada terhadap ajaran sesat. Secara teologi, memang patut diakui ya, memang patut diakui bahwa ajaran sesat selalu ada di mana-mana dan dalam segala zaman. Dari dulu ajaran sesat itu sudah ada. Apatah lagi menjelang zaman akhir ini pasti kemunculan bermacam-macam ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah yang tertulis, yaitu yang tidak sesuai dalam seperti mana yang dituliskan dalam Alkitab. Sebab ajaran sesat bukan sesuai dengan Alkitab, tetapi dia menyimpang, terpesong daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu sebabnya dikatakan ajaran sesat. Nah, hal tersebut sudah dikatakan
oleh para nabi dalam perjanjian lama maupun para rasul dalam perjanjian baru. Kita lihat dalam bahagian ini, dalam Yudas 1 ayat 18, Yudas menulis menjelang akhir zaman akan tampil, katanya, pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid dan pengikut serta yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus selalu waspada. Kita harus selalu waspada sebagai murid, sebagai pengikut Kristus, sehingga kita tidak terjebak dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Iblis dan pengikut-pengikutnya, kalau kita perhatikan di sini, iblis dan pengikut-pengikutnya akan menyusun strategi untuk menjerat dan menjerumuskan orang-orang percaya yang tidak waspada. Itu sebabnya kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang terpesong daripada apa yang tertulis, yang dituliskan dalam Alkitab. Nah, pertanyaan untuk kita semua, pertanyaan penting untuk kita semua adalah bagaimana caranya kita sebagai orang percaya tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan. Bagaimana cara kita supaya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan itu. Ada beberapa poin di sini yang patut kita lakukan. Pertama, cara supaya kita sebagai orang percaya tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan. Pertama, membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama-tama kita harus lakukan, yaitu membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk dapat mewaspadai ajaran sesat, kita harus membangun hidup dan menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu cukup penting, sangat penting, untuk kita pelajari bersama-sama. Tujuannya agar kita tidak mudah, tidak senang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang tidak benar, ataupun filsafat manusia yang sia-sia. Nah, lebih daripada itu juga dapat mengenal bentuk-bentuk ajaran-ajaran sesat. Itu sebabnya kita harus membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Kalaulah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita hanya ikut-ikut, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak mempelajari firman Tuhan, tentu kita mudah terpesong, mudah dipengaruhi, mudah terjebak dalam ajaran sesat. Waspada terhadap ajaran sesat yang menyesatkan. Alkitab sudah memberitahukan, Alkitab terang-terang dan dengan jelas memberitahukan tentang tanda-tanda dari ajaran sesat itu. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Yudas ayat 19. Kita boleh baca bahagian itu. Mereka adalah pemecah belah. Nah, orang yang membawa ajaran sesat ini, tujuan mereka adalah memecah belah. Kalau dia dari Tuhan, dia tidak akan memecah belah persekutuan. Kalau dia dari Tuhan, dia tidak akan memecah belah persekutuan di sana sini, tetapi mempersatukan. Namun sebaliknya, kalau itu ajaran sesat, kalau memang bukan daripada Tuhan, dia akan memecah belahkan persekutuan. Waspadalah terhadap ajaran yang sesat. Ada 3 ciri daripada pengajar sesat. Ada 3 ciri dari pengajar sesat yang kita perhatikan daripada firman Tuhan. Yaitu yang pertama, memecah belah kesatuan tubuh Kristus dengan menghadirkan ajaran-ajaran menyimpang. Akhir-akhir ini, kalau kita lihat dan mungkin kita pernah dengar,
berlaku perpecahan, berlaku pecah belah antara persatuan, antara persekutuan, antara tubuh Kristus. Banyak gereja yang berpecah belah oleh karena satu ini tidak sehaluan dengan ini, si B tidak sehaluan dengan ini. Sebab apa? Ajaran sesat. Bermula daripada ajaran, daripada doktrin ini. Oh, yang ini katakan begini, yang satu katakan begini, sehingga terjadilah perpecahan. Nah, bila terjadi perpecahan, iblis ketawa, iblis senang hati kan? Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Nah, ciri pengajar sesat ini jelas. Mereka hanya memecah belah kesatuan tubuh Kristus. Kedua, dikuasai oleh keinginan dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini ciri daripada pengajar sesat. Lalu ketiga, hidup di luar pimpinan Roh Kudus. Atau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupannya. Setinggi apapun nilai dan seluruh bagaimanapun ajaran yang disampaikan, kalau pengaruhnya, akibatnya membuat gereja berpecah belah, membuat kita saling bermusuhan, membuat kasih di antara kita menjadi dingin, maka ajaran itu harus ditolak secara tegas. Jangan hanya dengar ya saja. Jangan kita hanya, bila kita dengar, ini dia hebat lah, ini dia luar biasa lah khotbahnya, dia ini ada tanda, waktu dia berkhotbah disertai dengan mukjizat, disertai dengan tanda seperti ini. Waktu dia berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Orang ini luar biasa. Lama kelamaan bila kita lihat orang seperti ini, ada perpecahan yang berlaku banyak. Banyak hal-hal yang berlaku di sana sini di dalam gereja, akibat daripada ajaran sesat. Tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh seperti orang kata Roh Kudus, bukan Roh Kudus, Roh Kuda. Ini bahaya. Maksud saya di sini bukan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, kalau hanya keinginan dia saja, menurut apa yang dia mau saja, maka hal yang seperti ini harus kita waspadai. Ada orang yang bila berkhotbah, ada orang bila menyampaikan firman Tuhan, yang kita dengar saya, aku, saya buat ini seperti ini, bila saya seperti ini. Yang kita dengar apa? Firman Tuhan kah atau firman kata manusia? Saya itu bukan firman Tuhan. Yang kita sampaikan, khotbahkan adalah firman Tuhan. Berita baik itu adalah firman Tuhan, bukan saya. Tetapi yang menyedihkan, banyak yang selalu katakan saya, sehingga tanpa sadar kita mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dengan hal-hal yang berlaku di dalam gereja sekarang ini. Sebab kalau kita lihat di sini, sebab ajaran yang benar dan Alkitabiah, dia berpengaruh dan berakibat positif, membuat kasih semakin bertumbuh, membuat hubungan menjadi harmoni, membuat iman bertumbuh, dan damai sejahtera itu melimpah dalam persekutuan gereja atau tubuh Kristus. Karena di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Betul? Yang dari Tuhan itu menimbulkan damai sejahtera. Yang benar itu, ajaran yang benar itu, dampaknya, pengaruhnya, akibatnya positif.
membuat kasih semakin bertumbuh, bukan membuat kasih semakin menjauh, bukan membuat orang bermusuhan, bukan membuat orang pandang serong terhadap satu akan yang lain, bukan membuat satu gereja itu bermusuhan. Tidak. Kalau sesuatu itu menimbulkan perpecahan, berarti di dalam kita bukan Roh Kudus. Roh Kudus dia tidak akan menimbulkan perpecahan. Roh Kudus tidak akan menimbulkan perpecahan, tetapi dia membuat hubungan semakin baik, semakin harmoni, membuat kasih semakin mesra. Itulah pekerjaan Roh Kudus, bukan memecah belah. Tetapi kesebaliknya, kalaulah seseorang itu menimbulkan sesuatu perpecahan, maka kita sendiri tahu. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus tidak ada di dalam orang itu. Karena di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yang kedua, membangun hidup dalam ajaran iman Kristen. Membangun hidup dalam ajaran Kristen. Akan tetapi katanya dalam Yudas ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dari bagian firman Tuhan tersebut menunjukkan bahwa ada tanggung jawab pribadi untuk membangun hidup rohani kita, kerohanian kita yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Inilah cara agar kita tetap teguh di tengah pusaran angin pengajaran yang menyesatkan. Sangat diperlukan tekad yang kuat, sangat diperlukan komitmen yang tinggi untuk serius mempelajari Alkitab. Alkitab harus dibaca, dipelajari, difahami. Sebab jika tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka akan mudah terbawa oleh arus ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang menyesatkan, tidak punya dasar yang kokoh, akhirnya akan menjadi pengikut ajaran sesat. Seperti mana dikatakan dalam Mazmur, seperti sekam yang ditiup angin, ditiup ke kiri, pergi ke kiri, ke kanan. Ini yang harus kita belajar firman Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran, oleh angin-angin yang membuatkan kita condong kepada ajaran-ajaran yang tidak baik. Oleh karena itu, berdoalah, mintalah bimbingan Roh Kudus supaya selalu diberi hikmat dalam mempelajari Alkitab. Alkitab itu difahami, dimengerti, dan harus dilakukan di dalam kehidupan. Jangan hanya tahu saja, oh saya tahu firman Tuhan ini. Memang kamu tahu, tetapi kalau kamu tidak melakukannya, tidak ada gunanya. Dengar, belajar, dan lakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, membangun hidup di dalam kasih. Ayat 21 daripada Yudas. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sampai menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pengajar sesat selalu menghancurkan, memecah belah persekutuan tubuh Kristus, dan hidup di dalam dendam, hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati, akar pahit, dan tidak ada kasih di dalam orang tersebut. Tetapi ajaran yang benar dan Alkitabiah selalu ditandai dengan kasih yang hangat di antara sesama anggota tubuh Kristus. Ada empati dan simpati satu terhadap yang lain. Ada saling tolong menolong seorang akan yang lain. Itulah buah kebenaran. Bahkan buah-buah roh akan bertumbuh semakin nyata dalam persekutuan gereja. Galatia 5, 22 dan 23. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya, marilah kita berwaspada
dan sentiasa berjaga-jaga terhadap ajaran sesat yang datang kepada kita maupun ajaran sesat yang kita dengar, baik itu melalui YouTube. Karena sekarang ini yang lebih mudah adalah mendengar khotbah melalui YouTube. Semuanya kata orang di hujung jari. Terpulang dengan kita masing-masing mau pilih yang mana. Pilih yang buat kita ketawa, ada. Buat kita terhibur dengan ilustrasi-ilustrasi, ada. Makanan keras atau makanan lembut, semuanya bergantung dengan kita. Tetapi jangan silap, kita harus hati-hati, saudara. Jemaat pendengar, hati-hati, karena belum tentu apa yang kita dengar itu adalah ajaran sehat. Apakah semua itu ajaran sehatkah ataupun ajaran sesat? Sebab itulah sebagai orang percaya jangan sekali-kali lalai dalam membaca kitab suci. Jangan sekali-kali lalai dalam kita membaca kitab suci dan berdoa minta kepada Tuhan agar kita tidak terjebak dan tidak terpengaruh dengan ajaran sesat yang melanda dunia sekarang ini. Sebab itu, waspadalah terhadap ajaran sesat. Marilah kita membangun hidup dan menambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita membangun hidup dan menumbuh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan dan membangun hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu, para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam dunia sekarang ini, yang kelihatannya benar tetapi sebaliknya tidak, yang kelihatannya seakan-akan ajaran yang sihat tetapi tidak sihat, hanya menyesatkan. Oleh sebab itu, hati-hatilah di dalam dunia yang semakin hari semakin mencabar. Hati-hati. Banyak berdoa, banyak membaca kitab suci, banyak mempelajari firman Tuhan. Jangan hanya merasa puas digelar orang Kristen. Jangan hanya merasa puas, oh agama kita dalam IC kita Kristen. Jangan hanya merasa puas karena kita adalah orang daripada keluarga Kristen. Jangan. Tetapi kita harus belajar. Semakin kuat, semakin giat mempelajari firman Tuhan. Banyak hal yang kita belajar di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan disesatkan oleh ajaran yang sesat yang merajai dunia sekarang ini. Apa firman Tuhan katakan? Hati-hatilah terhadap mereka yang menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati, nampak kelihatan baik, nampak kelihatan dipakai Tuhan, nampak kelihatan wah, luar biasa, tetapi sebaliknya mereka adalah serigala berbulu domba. Hati-hati supaya kita jangan disesatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini dapat menguatkan setiap pribadi kami supaya sebagai orang percaya kepada Tuhan, kami berwaspada, berjaga-jaga terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan kami, ya Tuhan Yesus, yang membuatkan kami menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Oleh itu Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi pribadi yang belajar, mengerti, memahami tentang firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan hamba berdoa menyerahkan setiap pendengar jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang mengikuti ibadah online ini. Berkati kami semua dimanapun kami berada, supaya setiap kami diberkati dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan melalui sabda-Mu
pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami hari-hari yang akan datang ini, supaya Engkau menuntun setiap langkah perjalanan kami, supaya kami jangan menyimpang daripada kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi ibadah kita hanya sampai di sini pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekali lagi, Tuhan memberkati.